Selamat datang kembali. Kali ini kita mau kupas tuntas satu pemikiran yang menarik nih dari tulisan Kekuatan Saat Berhenti Mengejar. Idenya tuh mungkin agak lawan arus ya, bahwa ada kekuatan justru pas kita sadar buat berhenti ngejar sesuatu atau seseorang. Entah itu cinta, ya atau jabatan, pengakuan, pokoknya yang udah nggak sejalan lagi lah. Dan ini bukan soal nyerah kalah, tapi katanya sih soal kedewasaan jiwa. Nah, misi kita sekarang ini, yuk kita bongkar bareng kenapa sih berhenti mengejar ini bisa jadi sumber kekuatan sejati? Terus gimana cara kita nerapinnya di hidup kita? Iya, betul. Yang menarik di sini kan, gimana sumber ini kayak nantang narasi umum yang selalu bilang jangan pernah menyerah. Padahal, ya, dalam situasi tertentu, berhenti itu justru tindakan penyelamatan diri. Ada pergeseran fokus yang penting banget di sini, dari nyari pengakuan luar ke menjaga harga diri di dalam. Jadi saat usaha Anda udah nggak dihargai lagi, ya berhenti mengejar itu cara Anda ngambil kembali kendali. Kendali atas energi, atas martabat Anda. Wah, itu poin bagus soal harga diri internal. Seringkali kita lebih fokus ke omongan orang lain kan? Padahal sumber ini bilang, berhenti itu malah tanda martabat, tanda keberanian. Kalau kita coba rangkum nih, ada beberapa kemenangan gitu ya pas kita berani berhenti. Pertama, ya jelas, kita rebut kembali kendali atas diri dan martabat. Kedua, kita jadi memancarkan integritas, yang ternyata malah bisa narik perhatian positif. Dan ketiga, kita buka ruang buat peluang baru, yang mungkin lebih pas, lebih otentik buat kita. Betul sekali. Dan integritas itu nggak sih semacam pengaruh atau leverage? Jadi posisi tawar kita lebih kuat. Ketegasan dalam diam itu seringkali lebih berbobot ya, daripada kita terus-terusan minta atau ngejar tanpa hasil. Anda jadi bebas bertindak sesuai prinsip, bukan lagi karena takut kehilangan sesuatu. Nah, ini soal keberanian sejati. Keberanian buat milih jalan yang menghargai diri sendiri, gitu. Oke, kita udah lihat sisi positifnya berhenti nih. Tapi kalau kita tetap ngotot, terus ngejar sesuatu yang jelas-jelas nggak ada hasilnya, apa dampaknya menurut sumber ini? Nah, kalau kita hubungkan ini ke gambaran yang lebih besar ya jelas, terus mengejar tanpa arah itu bisa jadi tanda. Apa ya, ketergantungan, keputusasaan. Kita jadi kelihatan gampang dikendaliin sama harapan kosong. Dan yang paling disayangkan, ini pelan-pelan bisa ngecelin diri kita sendiri. Tanpa sadar, kita mungkin udah ngorbanin harga diri demi sesuatu yang ya mungkin memang udah waktunya dilepas aja. Itu pengingat yang penting banget ya. Kadang kita nggak sadar, udah sejauh mana ngorbanin diri. Nah, salah satu ilustrasi kuat yang diangkat sumber ini kan kisahnya Abraham, tokoh penting dalam tradisi agama. Dia dijanjikan keturunan, tapi sempet kayak maksa gitu, cari jalan keluarnya sendiri lewat Hagar, yang terus melahirkan Ismail. Ini menimbulkan pertanyaan penting ya, pelajaran dari situ apa? Jadi Abraham akhirnya belajar buat berhenti. Berhenti ngejar pemenuhan janji itu pakai caranya sendiri. Dia belajar nunggu. Nunggu dengan iman, sabar, taat sama proses yang lebih besar. Baru setelah itu Ishak lahir kan sesuai janji sejati dari Tuhan. Intinya sih ini tentang berhenti maksain kehendak kita dan belajar percaya sama waktu dan cara yang di luar kendali kita. Lalu kalau kita udah putusin berhenti nih, gimana sikapnya biar tetap, ya, elegan dan berwibawa? Sumber ini kan menekenin pentingnya jaga martabat ya. Tepat sekali. Jangan sampai kita kelihatan kayak, mengemis. Entah itu perhatian, cinta, atau pengakuan. Harga diri kita terlalu berharga buat itu. Ini sejalan sama saran buat tetap tenang, nggak ngeluh. Diem yang bermartabat, itu seringkali pesannya lebih kuat loh daripada banyak ngomong atau ngeluh. Semua saran sikap ini nggak mengemis. Tetap tenang, intinya balik lagi ke penguatan harga diri internal yang tadi kita bahas kan? Bener banget. Jadi bukan soal kalah, tapi soal yakin sama nilai diri kita sendiri. Dan yang penting juga, bergerak maju dengan tegar. Kita nggak sedang tertinggal, tapi pindah ke arah yang lebih baik buat diri kita. Dan kunci kemenangan jiwa yang sesungguhnya, menurut sumber ini ya, ada di dalam diri. Pusat kebahagiaan itu bukan dari hasil di luar sana, tapi dari hati yang damai. Ketika Anda merasa utuh dengan atau tanpa itu yang Anda kejar, nah Anda punya fondasi yang kuat. Ini juga soal bijak milih apa yang pantas dikejar. Apakah itu sesuatu yang nilainya jangka panjang, atau cuma kepuasan sesaat aja? Jadi, apa artinya semua ini buat Anda yang dengerin?
Intinya sih, berhenti mengejar itu bukan tanda kekalahan. Justru ini langkah sadar buat menghargai diri sendiri. Semacam pengakuan gitu, bahwa martabat Anda terlalu berharga buat digantungin ke hal atau orang yang salah. Kadang, satu-satunya langkah maju yang beneran maju, ya berhenti itu. Iya, kekuatan sejati memang seringkali ditemuin bukan dalam hiruk-pikuk pengejaran yang nggak ada habisnya ya, tapi justru dalam ketenangan, dalam kejelasan sikap, dan keberanian buat ngelepasin apa yang udah nggak ngebangun diri kita lagi. Ini soal kebijaksanaan buat tahu kapan harus bertahan, dan kapan melangkah pergi dengan kepala tegak. Nah, sebagai penutup, ada satu kutipan menarik dari sumber ini buat Anda renungkan. Dalam keheningan yang teguh, Tuhan bekerja lebih dalam. Pertanyaannya gini, keheningan apa dalam hidup Anda saat ini yang mungkin lagi numbuhin kekuatan baru yang tak terduga? Coba direnungkan ya. Sampai jumpa di pembahasan kita selanjutnya.